Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih dalam materi akar pangkat 2. Dalam akar pangkat 2 ada operasi hitung akar pangkat 2. Kita langsung saja ke pembahasannya. Aturan pengerjaan operasi hitung akar pangkat 2 sama dengan aturan pada operasi hitung bilangan cacah. Di sini Bapak kasih contoh soal. Nomor 1, akar 625 ditambah dalam kurung akar 196 dikurangi akar 81. Lalu contoh soal nomor 2-nya, akar 900 dikurang akar 121 dikali akar 4. Nah, kalian perhatikan langkah pertama dalam pengerjaannya, kita ubah terlebih dahulu akar kuadrat menjadi bilangan kuadrat ya. Jadi seperti akar 625 dan yang lainnya kita rubah dulu ke bilangan kuadrat atau ke bilangan biasa. Kita simak pembahasannya satu persatu. Di sini nomor 1 soalnya tadi akar 625 ditambah dalam kurung akar 196 dikurang akar 81. Nah, di sini tadi sudah Bapak jelaskan, kita ubah satu persatu ya dari ketiga akar yang ada pada soal. Ya, di sini ya, sudah diketahui akar 625 yaitu 25, lalu ditambah dalam kurung akar 196 yaitu 14 dikurang akar 81 adalah 9. Nah, di sini kita sudah merubah ketiga bilangan akar tersebut ya menjadi bilangan kuadrat. Di sini sudah menjadi 25 ditambah dalam kurung 14 dikurangi 9. Seperti pada operasi bilangan cacah yang ada dalam tanda kurung maka dikerjakan terlebih dahulu. Sama dengan di sini 25 kita turunkan lalu ditambah 5. 5 itu dari mana? 5 itu dari 14 dikurang 9. Di sini tinggal jumlahkan 25 ditambah 5 hasilnya adalah 30. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Akar 900 dikurang akar 121 dikali akar 4. Langkah pertama kita ubah terlebih dahulu ya, ingat dirubah terlebih dahulu menjadi bilangan kuadrat atau bilangan biasa. Akar dari 900 adalah 30. Lalu dikurang akar dari 121 adalah 11 dikali akar dari 4 yaitu 2. Ya, di sini sudah diketahui ya bilangan kuadratnya menjadi 30 dikurang 11 dikali 2. Nah, di sini tidak ada tanda kurung tetapi ya di situ ada perkalian, maka kita kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian dibandingkan dengan pengurangan. Maka di sini 30 kita turunkan dikurang 11 dikali 2 hasilnya adalah 22. Maka menjadi 30 dikurang 22 dan hasil akhirnya adalah 8. Selanjutnya pangkat 2 dan akar pangkat 2 dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2 dan akar pangkat 2 berkaitan erat dengan luas persegi. Perhatikan gambar persegi berikut ini. Di sini ada gambar persegi, di situ sudah diberi tanda ya, ada 2 garis kecil ya. Itu tandanya panjang sisinya sama ya. S itu adalah sisi ya. Nah, dalam luas persegi
itu ada rumus dalam mencari luas persegi. Rumusnya adalah luas persegi sama dengan sisi kali sisi ya. Jadi rumus dari mencari luas persegi adalah sisi kali sisi, atau dalam kalimat matematikanya L sama dengan S pangkat 2. Di situ ada sisi kali sisi, maka menjadi S pangkat 2 atau S kuadrat. Lalu apabila yang dicarinya panjang sisi ya, kalau tadi yang dicarinya luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2, maka apabila ada soal mencari panjang sisi, maka rumusnya adalah S sama dengan akar dari L. L itu apa? Ya, L itu adalah luas. Di sini Bapak kasih keterangan L sama dengan luas persegi, S adalah sama dengan sisi. Contoh soal nomor 1, permukaan sebuah meja berbentuk persegi dengan panjang sisi 75 cm. Berapakah luas permukaan meja tersebut? Nah, dalam pengerjaannya selalu ya, dalam pengerjaan soal cerita dalam matematika kita harus tulis terlebih dahulu diketahui dan ditanyakan. Di situ diketahuinya adalah panjang sisi. Panjang sisi kita lambangkan dengan S ya. Tadi seperti dalam rumus panjang sisi itu adalah S. S sama dengan tadi berapa panjang sisinya adalah 75 cm. Lalu ditanyakannya apa? Ya, luas permukaan meja ya. Berarti luas persegi tadi rumusnya apa? Ya, kita langsung ke penyelesaian. Luas persegi rumusnya adalah L sama dengan S pangkat 2. Maka di sini kalian langsung masukkan saja L sama dengan S pangkat 2 sama dengan S-nya tadi berapa? Ya, 75 cm. Maka di sini sama dengan 75 kuadrat atau 75 pangkat 2. Nah, di sini langsung hitung saja 75 pangkat 2 sama dengan tadi berapa? Ya, 75 dikali 75 ya. Bukan 75 dikali 2, tetapi 75 dikali 75. Hasilnya adalah 5.625. Ya. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Kebun Padarma berbentuk persegi dengan luas 144 meter persegi ya. Nah, yang kalian harus ingat apabila ada soal cerita M pangkat 2 atau CM pangkat 2, maka dibacanya persegi ya. Angka 2-nya itu dibaca persegi. Bapak ulang soalnya. Kebun Padarma berbentuk persegi dengan luas 144 meter persegi. Berapa meter panjang sisi kebun tersebut? Kita tulis terlebih dahulu. Di sini sudah diketahui L itu adalah luas. Tadi luasnya adalah 144 meter persegi. Lalu ditanyakannya panjang sisi atau S. Penyelesaian rumus mencari panjang sisi adalah S sama dengan akar dari L. Kita langsung S sama dengan akar L sama dengan L-nya tadi berapa? Tinggal dimasukkan aja. Jadi akarnya adalah akar 144 ya. Di sini L-nya adalah 144. Lalu langsung dihitung saja. Akar dari 144 adalah 12. Di sini hasilnya adalah panjang sisi kebun tersebut adalah 12 meter. Contoh soal selanjutnya. Aisyah memiliki 2 lembar kertas berbentuk persegi dengan luas yang berbeda. Kertas pertama memiliki panjang sisi 8 cm, sedangkan kertas kedua memiliki panjang sisi 10 cm. Berapa cm persegi selisih kedua kertas yang dimiliki Aisyah? Penyelesaiannya, pertama kita biasakan tulis terlebih dahulu diketahui. Di sini diketahui kertas pertama panjang sisinya adalah
S sama dengan 8 cm. Kemudian kertas kedua panjang sisinya adalah 10 cm. Kemudian ditanyakannya adalah berapa cm persegi selisih kedua kertas tersebut. Jawab. Pertama, kita hitung terlebih dahulu masing-masing luas kertasnya. Luas kertas pertama sama dengan S pangkat 2 sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64 cm persegi. Kemudian luas kertas kedua sama rumusnya S kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100 cm persegi. Maka selisih kertas 1 dan 2 adalah yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar adalah kertas kedua dan yang kecil dikurangi luas kertas pertama. Jadi 100 cm persegi dikurangi 64 cm persegi. Hasilnya adalah 36 cm persegi. Jadi selisih dua kertas tersebut adalah 36 cm persegi. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Lantai sebuah ruangan berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 10 meter. Lantai tersebut akan dipasangi marmer berbentuk persegi yang memiliki panjang sisi 50 cm. Berapa banyak marmer yang diperlukan? Di sini kita penyelesaian seperti biasa, tulis terlebih dahulu diketahui. Di sini panjang sisi lantainya adalah 10 meter dan panjang sisi marmer adalah 50 cm. Ditanyakannya adalah berapa banyak marmer yang diperlukan. Jawab. Luas lantai ya, rumus luas persegi ya masih sama. S pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100 meter persegi. Kemudian kita samakan dengan satuan marmernya ya, cm persegi. Meter persegi ke cm persegi adalah turun 2 tangga. Maka setiap turun 1 tangga dikalikan 100 atau ditambah 02. Karena meter pangkat 2 turun ke cm itu turun 2 tangga, maka kita tambahkan 40 di belakangnya. Hasilnya adalah 1 juta cm persegi. Selanjutnya luas 1 marmer. Sama rumusnya S pangkat 2 sama dengan 50 pangkat 2 sama dengan 2500 cm persegi. Kemudian marmer yang diperlukan, maka rumusnya adalah luas lantai dibagi luas marmer. Luas lantainya sudah diketahui yaitu 1 juta cm persegi dibagi 2500 cm persegi. Hasilnya adalah 400. Jadi marmer yang dibutuhkan adalah 400 buah. Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan tangga konversi satuan dalam bentuk persegi. Sebelumnya kalian sudah belajar di kelas 3 ya. Jadi di sini kalian tinggal ingat kembali ya bahwa apabila naik 1 tangga dibagi 100 dan apabila turun 1 tangga maka dikali 100 atau ditambahkan nolnya 2. Pelajari lagi ya. Contoh soal selanjutnya yang kelima yaitu Pak Soleh memiliki sawah berbentuk persegi dengan luas 225 meter persegi. Di sekeliling sawah tersebut dibuat sebuah parit. Berapa meter panjang parit tersebut? Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya dalam penyelesaian. Di sini, luas sawah sama dengan 225 meter persegi. Lalu, di sekeliling sawah akan dibuat parit. Ditanyakannya, berapa meter panjang parit tersebut? Atau yang ditanyakan adalah keliling sawah. Jawab. Panjang sisi atau S sama dengan akar dari luas sawah atau L sama dengan akar dari 225 meter persegi. Akar dari 225 yaitu 15 ya.
meter persegi. Karena di akar maka pangkat 2-nya jadi hilang ya, dihilangkan. Jadi 15 meter. Selanjutnya untuk rumus keliling perseginya yaitu 4 kali panjang sisi. K sama dengan 4 kali S. K sama dengan 4 kali 15 meter sama dengan 60. Jadi K itu adalah keliling. Contoh soal yang ke-6. Sebidang tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 meter. Tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp500.000 per meter persegi. Berapa rupiah total harga tanah tersebut? Penyelesaiannya diketahui, kita tulis terlebih dahulu. Panjang sisi tanah tadi adalah 12 meter ya, S-nya 12 meter. Lalu harga per meter perseginya adalah Rp500.000. Yang ditanyakannya adalah berapa rupiah total harga tanah tersebut? Jawab. Kita cari terlebih dahulu luas tanahnya. Rumus mencari luas tadi adalah S pangkat 2. Ya, di sini S-nya adalah 12, jadi sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan 144 meter persegi. Kemudian total harga tanah tersebut caranya yaitu luas tanah dikali harga per meternya. Jadi 144 meter persegi dikali Rp500.000. Di sini hasilnya adalah Rp72 juta. Jadi total harga tanah tersebut adalah Rp72 juta. Selanjutnya contoh soal yang terakhir. Sebuah kardus ke-6 sisinya berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. Berapa sentimeter persegi luas seluruh sisi kardus tersebut? Nah, di sini Bapak tampilkan kira-kira seperti ini gambar kardusnya yang memiliki 6 sisi yang panjangnya 20 cm. Penyelesaiannya diketahui panjang sisi kardus S sama dengan 20 cm. Banyak sisinya ada 6. Ditanya berapa luas seluruh sisi kardus atau 6 sisinya? Jawab. Nah, di sini ada dua cara. Cara pertama, kita cari terlebih dahulu luas satu sisi kardusnya. S pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 sama dengan 400 cm persegi. Kemudian luas seluruh sisi kardus atau 6 sisinya kita tinggal kalikan saja. 6 dikali luas satu sisi kardus ya. Di sini 6 dikali 400 cm persegi hasilnya adalah 2400 cm persegi. Selanjutnya cara yang kedua, kita menggunakan cara rumus langsung. Di sini luas seluruh sisi kardus atau ke-6 sisinya langsung hitung saja. Berarti 6 dikali S pangkat 2. Tadi S-nya adalah 20. Maka 6 dikali 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 kita hitung terlebih dahulu ya. 20 kali 20 hasilnya adalah 400. Jadi 6 dikali 400 sama dengan 2400 cm persegi. Jadi luas seluruh sisi kardus adalah 2400 cm persegi. Nah, di situ ada dua cara. Silahkan kalian pilih cara yang menurut kalian lebih mudah, yang tidak sulit ya, yang lebih mudah, yang lebih gampang. Silahkan kalian menggunakan cara yang satu ataupun cara yang dua. Sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian benar-benar paham dengan apa yang Bapak jelaskan hari ini ya. Apabila ada yang kurang paham, silahkan langsung tanyakan saja ke Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.